Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah sekalian dan para ibu jamaah Majelis Ta'lim Mu'allaf Al-Firdaus? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat serta rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini pada acara Bincang Hukum Fikih Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, KUA Kecamatan Negara, kita dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat ma'asalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam mahiriyah. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah ketentuan zakat, ketentuan ibadah zakat di dalam hukum Islam, yang akan dinarasumberkan oleh Pak Ustadz Dr. Andes Haji Baginda Ali MM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Di sini kami kedatangan ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Firdaus. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Mu'allaf Al-Firdaus. Ya, mereka beralamatkan di Kabupaten Jembrana. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal zakat. Lebih tepatnya adalah ketentuan ibadah zakat dalam Islam. Yakni ibadah zakat ini atau zakat ini ialah salah satu rukun Islam, di mana rukun Islam yang ketiga. Dan yang kita ketahui tidak sedikit di dalam ayat Al-Quran itu ayat perintah zakat itu disandingkan dengan sholat, yakni wa aqimus sholah wa atuz zakat. Nah, tapi sangat disayangkan beberapa dari kita itu kemungkinan belum paham atau bahkan belum sadar dengan perintah zakat itu sendiri. Baiklah, secara langsung kita akan tanyakan kembali kepada Ustadz Dr. Andes Baginda Ali, bagaimana pengertian zakat itu Ustadz? Ya, baik. Pengertian zakat itu dari aspek definisinya yaitu memberikan sebagian harta kita kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan oleh hukum Islam. Jadi ibadah zakat itu ibu-ibu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat menjadi muzaki atau wajib zakat. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat, dan dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apapun yang engkau usahakan untuk kebaikan dirimu, maka engkau akan menjumpainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil wajibnya seorang muslim yang telah memenuhi syarat sebagai muzaki untuk membayar zakat. Baik.
Lalu bagaimanakah tugas Basnas itu, Ustaz? Saya sedikit memberikan penjelasan lebih luas lagi ya. Baik, tentang ya. keadaan kita ya di umat Islam di Indonesia ini. Itu kebanyakan itu tidak mengerti dan memahami dan menyadari tentang kewajiban zakat ini. Nah, buktinya bahwa ada lembaga-lembaga survei, antara lain Badan Amil Zakat Nasional, kemudian Institut Pertanian Bogor, dan Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam, itu menyurvei di Indonesia bahwa ternyata di Indonesia itu potensi zakatnya itu sekitar 217 triliun per tahun. Nah, pada saat kenyataannya di lapangan, ternyata Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah itu hanya sekitar 7 triliun per tahun. Nah, itu menunjukkan bahwa hanya 3% dari total potensi zakat 217 triliun. Ini sangat memprihatinkan. Karena berarti 97% itu masih di awang-awang. Artinya tidak bisa kita mencapai itu. Nah, kendalanya itu adalah kesadaran masyarakat untuk melaksanakan membayar zakat itu sangat minim sekali. Ya, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau pikiran saya itu zakat ini seolah-olah rukun Islam yang terakhir. Sebab apa? Sebab orang-orang itu mementingkan sholat, puasa, haji, apalagi antri sampai berpuluh-puluh tahun sekarang ini. Dan antri untuk mendaftar ibadah haji itu di kantor-kantor Kementerian Agama itu di seluruh Indonesia itu antri sekali tuh. Sampai waiting listnya itu, karena waiting listnya itu menurut ketentuan Arab Saudi itu adalah 1 per mil 1000 banding 1. Jadi kalau ada satu kampung jumlah penduduknya 1000, yang berhak naik haji per tahun itu hanya 1 orang. Bagaimana jadinya itu kalau seluruh dunia? Makanya semakin tinggi ketentuan orang untuk melaksanakan ibadah haji, mendaftar ibadah haji, semakin lama juga antrinya. Lain dengan zakat. Sampai hari ini tidak ada orang yang antri untuk membayar zakat ke Basnas itu. Ini sangat memprihatinkan. Padahal zakat itu di dalam Al-Quran adalah merupakan suatu kewajiban. Bahkan zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Ya, rukun Islam yang dari segi istilahnya mengistimewakan itu kan, urutan itu merupakan suatu keistimewaan kan. Jadi urutan pertama rukun Islam itu kan syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat ya. Setelah sholat itu zakat. Tapi rupa-rupanya orang lebih bergairah untuk naik haji ataupun melaksanakan ibadah puasa dibandingkan dengan zakatnya. Nah, itulah sebabnya maka di dalam Al-Quran sangat diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang tidak melaksanakan zakat. Dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah itu dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walladzina yaknisuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menzakatkan emas dan peraknya, maka beritahukanlah Allah Subhanahu wa taala sangat pedih siksanya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti di akhirat kelak orang yang tidak membayar zakat itu ya akan hartanya menjelma seperti ular yang berbisa ya, yang bernama arok namanya, yang setiap saat dia membuka mulutnya dan menjulurkan
lidahnya untuk menerkam orang yang tidak membayar zakat itu. Itu kepentingan daripada kita sendiri, bahwa zakat itu sebenarnya adalah kewajiban bagi kita yang harus dilaksanakan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, Mbak Silvi, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara kata aqimus shalah dan wa atuz zakah. Ada 5 ayat, ada 5 tempat di dalam Al-Quran yang menyandingkan antara kata zakat dan sholat, ya, dalam kata yang sama. Kalau kata yang tidak sama sih banyak, tapi kata aqimus sholat wa atuz zakata itu ada 5 kali Allah mengulang-ulang dalam surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa sholat dan zakat ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan di situ wawunya itu, waw atopnya itu atau waw penghubung itu berfungsi sebagai limutlaqil jam'i. Artinya hukum yang ada pada kalimat sebelum waw dan setelah waw itu hukumnya sama. Ada orang bertanya kan, bagaimana kalau orang yang tidak punya itu? Apakah bisa menyandingkan antara sholat dan zakat? Itu boleh-boleh saja. Karena yang dimaksud dengan zakat itu bukan hanya zakat yang wajib, tapi juga zakat yang sunat, seperti sedekah dan infak. Kalau kita melaksanakan sholat 5 kali sehari, mestinya kita harus melaksanakan zakat 5 kali juga, yaitu zakat yang sunat itu. Makanya kita biasanya dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten itu membuat kotak-kotak amal yang kemudian diistilahkan dengan ODOT. ODOT itu adalah singkatan dari bahasa Inggris one day 1,000, sehari 1.000 rupiah. Itu diletakkan ke toko-toko maupun rumah-rumah makan. Siapa saja orang dipersilakan untuk memasukkan uang 100 rupiah, 1.000 rupiah per hari ke dalam kotak-kotak yang disebarkan oleh Basnas Kabupaten. Itu barangkali jawaban yang pertama. Baik, berbicara soal Basnas ya Ustadz ya. Kalau tugas Basnas itu sendiri seperti apa Ustadz? Ya, Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural ya. Artinya Basnas itu adalah lembaga pemerintah tapi tidak 100% dibiayai oleh pemerintah, tapi dibiayai oleh masyarakat. Nah, tugasnya adalah menyelenggarakan perencanaan, ya, pelaksanaan dan pengendalian pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Itu tujuan utamanya daripada adanya Basnas itu. Basnas itu ada di tingkat pusat, ada di tingkat provinsi, dan ada yang di tingkat kabupaten. Tetapi untuk yang di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan atau desa itu dinamakan UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Tugasnya hanya mengumpulkan zakat, kemudian zakat yang dikumpulkan disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional di kabupaten. Nah, tetapi ada keadaan tertentu, UPZ itu diberikan wewenang dari Basnas, diberikan rekomendasi dari Basnas untuk bisa menyalurkan sendiri. Jadi UPZ kemudian mengumpulkan zakat, infak dan sedekah di mana UPZ itu berada, kemudian dia menyalurkan sendiri di masyarakatnya. Tetapi dengan sepengetahuan dan rekomendasi dari Basnas Kabupaten di seluruh Indonesia seperti itu. Itu barangkali. Lalu sumber operasional untuk Basnas itu dari mana? Ustaz? Ya, sumber operasional Basnas itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 31 Ayat 1 bahwa sumber operasional Basnas itu berasal dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan hak amil. Hak amil itu dipotong dari hak amil yang 12,5% dari keseluruhan zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh Basnas. Nah, itulah barangkali sumbernya. Tetapi pada umumnya Pemda-Pemda itu tidak memasukkan dana operasional Basnas ke dalam APBD-nya, sehingga Basnas sendiri tidak bisa mendapatkan kucuran dana operasional dari APBD di kabupaten. Itu barangkali untuk di kabupaten yang ada di Bali ini belum ada Pemda-Pemda
yang mengucurkan dana operasional Basnas kepada Basnas sendiri dari pendapatan daerah, pendapatan dan belanja daerah. Mungkin dari sekian banyak kabupaten yang ada di Bali itu yang sudah menerapkan, kabupaten mana aja Ustaz? Yang di kabupaten di Provinsi Bali sendiri ini hampir seluruh kabupaten, Basnas kabupaten itu belum dapat kucuran dana operasional dari Pemda itu, dari APBD, padahal sudah diamanatkan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa undang-undang itu kan harus dilaksanakan. Menurut saya mungkin dari menteri terkait atau menteri dalam negeri itu harus memberikan rekomendasi untuk melaksanakan atau mengaplikasikan undang-undang itu kepada Pemda-Pemda yang ada di seluruh Indonesia. Itu barangkali langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kita. Lalu dalam memimpin Basnas, Ustadz ya, kan Ustadz Baginda Ali ini salah satu ketua Basnas Kabupaten Jemberana. Ya. Mungkin ada beberapa kendala yang dialami selama ini, Ustadz. Apa saja itu? Ya, jadi kendala yang paling utama yang kita hadapi di Basnas Kabupaten Jemberana ini, yang pertama seperti yang disebutkan tadi bahwa kesadaran masyarakat Jemberana untuk membayar zakat itu masih minim sekali ya. Dari skala kabupatennya, skala nasional saja sudah minim seperti itu, apalagi di skala di bawahnya ya. Jadi kesadaran kita, jadi kita harus betul-betul para penyuluh agama ini untuk memberikan motivasi kepada masyarakat Muslim agar supaya segera untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban agama ya. Bagi orang-orang baik yang sudah melaksanakan yang sudah menjadi muzakki ya, maupun yang bukan. Karena kalau selama-lamanya kita hanya bilang kalau saya mampu baru saya membayar zakat kan, padahal ada cara yang lain, yaitu infak itu. Infak itulah yang menyebabkan kita harus bisa melaksanakan keseluruhan umat Islam. Keseluruhan setiap hari kita melaksanakan infak seperti yang diamanahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, aqimus sholata wa atuz zakata. Kalau menunggu kita harus mampu untuk berzakat sampai kiamat, tidak mungkin kita melaksanakan aqimus sholata wa atuz zakata. Jadi setiap hari kita bisa melaksanakan itu. Apakah itu Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, terserah. Yang penting setiap hari kita harus membayar zakat. Zakat itu maksudnya mensucikan diri kita ini, baik itu wajib maupun yang sunat. Itu barangkali. Mungkin dari selanjutnya kan ada kendala yang lain itu. Ya, seperti pendanaan yang tidak maksimal. Kemudian pada umumnya juga orang ya lebih senang dia menyalurkan zakatnya melalui tangannya sendiri kepada mustahik. Tidak mau diserahkan kepada Basnas. Sebab kalau orang sendiri yang punya uang atau zakat itu diserahkan kepada mustahiknya, maka dia akan menjadi konsumtif, habis dipakai, habis dimakan. Tetapi kalau diserahkan kepada Basnas akan memberdayakan zakat-zakat itu, bisa membantu orang beasiswa, bisa membantu permodalan bagi orang-orang miskin yang ingin berusaha, dan bisa dijadikan untuk penanggulangan ya bencana seperti penanggulangan COVID-19 ini, bagian daripada upaya kita untuk menanggulangi dari infak dan sedekah yang disampaikan atau distorkan oleh para donatur ke Basnas. Bisa membeli peralatan-peralatan seperti masker, seperti sanitizer, kemudian cairan disinfektan dan sebagainya, itu berasal dari zakat, dari infak dan sedekah yang disampaikan oleh mereka-mereka yang di luar sana ke Basnas gitu. Itu barangkali yang bisa saya jawab. Mungkin semisal kalau zakat itu kan masih dalam lingkup kecil ya Ustadz ya, berkaitan dengan nisabnya, hitungannya, malnya itu Ustadz ya. Jadi mungkin bisa disebut dengan infak atau sedekah. Semisal ada masyarakat yang mau
melabuhkan hartanya ke Basnas. Ya, dari lingkupnya bisa disebut dengan sodako saja Ustaz. Kalau zakat itu nanti lingkupnya mungkin apa dia termasuk zakat perdagangan atau zakat pertanian, nanti bisa disebut dengan infak atau sodako saja. Iya, betul. Mungkin dari para jamaah Majelis Ta'lim Mu'allaf Firdaus ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati, saya berasal dari pengajian Mu'allaf Al-Firdaus Jembrana. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah boleh kita berzakat antar satu kota ke kota lain? Misalkan saya ada di Jembrana, saya ingin berzakat ke daerah Banyuwangi, apakah itu boleh? Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus sekali karena ini menyangkut pendapat-pendapat orang. Nah, jadi menurut fikih mazhab Syafi'i bahwa intiqaluz zakat atau naqluz zakati itu tidak boleh. Jadi mengalihkan zakat itu kepada daerah lain di luar dari tempat zakat itu dipungut itu tidak dibolehkan. Nah, berdasarkan ketentuan di dalam fikih ini, karena Rasulullah SAW pada saat mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman untuk mengumpulkan zakat di sana, Rasulullah tidak memerintahkan Mu'adz bin Jabal itu untuk membawa zakatnya yang dikumpulkan di Yaman itu ke ibu kota negara yaitu di Madinah, tapi disalurkan sendiri oleh Mu'adz bin Jabal sebagai amil zakat ketika itu di daerah Yaman. Nah, dari sinilah kemudian ulama mazhab Syafi'i itu tidak membolehkan disalurkan di luar daripada tempat di mana zakat itu dikumpulkan. Nah, memang di dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan bahwa wa yajuzu ila ma la yajusul qasru, dan dibolehkan mengalihkan penyaluran pendistribusian zakat, dibolehkan di dalam jarak yang tidak dibolehkan untuk mengqasar sholat. Artinya jaraknya itu kalau mengqasar sholat itu kan jaraknya masafatul qasri itu kan 92 km. Nah, selama dia di jarak di dalam radius 92 km itu masih bisa mengalihkan ke kampung yang lain. Tetapi dia tidak boleh di luar dari jarak itu. Kalau misalnya ke Jember atau ke Surabaya, dari sini ke Surabaya itu tidak boleh. Termasuk di dalamnya begini. Di dalam fikih juga itu dikatakan bahwa tidak boleh mengalihkan zakat di mana zakat itu pemiliknya di daerahnya. Misalnya begini, ada orang Jembrana Bali itu punya pabrik gula misalnya di Surabaya. Nah, pabrik gulanya itu mempunyai penghasilan besar dan itu harus dikeluarkan zakatnya. Itu walaupun saya misalnya pemilik pabrik gula berada di Jembrana, itu tidak boleh mengalihkan zakatnya saya salurkan di Jembrana, tapi saya harus menyalurkan di Surabaya, di mana zakat itu berada, di mana penghasilan harta itu berada, di situ juga harus disalurkan. Tidak boleh dibawa ke Jembrana untuk disalurkan di sini. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i. Saya tidak membahas masalah mazhab yang lain. Barangkali ada pendapat mazhab yang lain di luar dari mazhab itu, kami tidak membahas itu ya. Kami membahas masalah mazhab di dalam mazhab Syafi'i saja. Baik. Ada pertanyaan kedua dari ibu-ibu. Mungkin ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ikayati, saya dari pengajian Mu'allaf Al-Firdaus. Yang saya ingin bertanya Ustadz, ada seorang memiliki toko emas dengan berat 1 kg dengan penjualannya 1.000 Ustadz.
Yang saya tanyakan, berapa ketentuan zakat yang akan dikeluarkan oleh toko emas tersebut, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas sekali pertanyaannya ya, Iya. bahwa ada seorang yang punya toko emas yang di dalam toko itu ada sejumlah 1 kilogram atau 1000 gram ya emas yang dijual. Bagaimana ketentuan zakatnya? Jadi emas itu di samping dia alat atau modal yang didagangkan, tetapi juga dia logam mulia. Logam mulia itu tidak didagangkan maupun didagangkan, kalau ditabung itu tetap harus dikeluarkan 2,5% per tahun. Kalau sudah memenuhi syarat 96 gramnya. Gram. Jadi kalau sudah mencapai 1 nisab itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, bagaimana ketentuannya kalau ada seseorang yang mempunyai 1 kilogram emas, maka dia harus menghitung. Hitungannya seperti ini. Jadi 1 kilogram emas itu kalau misalnya 1 gramnya itu 800.000 harganya, rata-rata sekarang itu harga emas 800.000, maka itu berarti sekitar 800 juta harganya. Nah, 800 juta itulah kemudian dikali 2,5%. Ya, jadinya itu 20 juta. Jadi kalau ada toko emas yang menjual emas itu seberat 1000 gram atau 1 kilogram, itu berarti zakatnya per tahun yang harus dikeluarkan adalah 20 juta. Nah, paling pasnya itu kalau mereka ini toko-toko emas yang mengeluarkan zakatnya itu yang 20 juta itu harus disetorkan ke Basnas. Basnas lah yang akan mendayagunakan zakat itu, tidak disalurkan ke keluarganya atau ke ke tetangganya dalam keadaan nyicil-nyicil dan sebagainya. Dan perlu dimaklumi ibu-ibu sekalian bahwa orang yang mengeluarkan zakat ini harus berniat. Ya. Jadi misalnya ada orang yang punya toko emas, dia pada saat hari raya Idul Fitri dia membagi-bagi uang ke masyarakat. Misalnya ke orang-orang miskin misalnya. Tetapi dia hanya memberikan begitu saja. Itu tidak bisa menggugurkan kewajibannya dia, karena niat itu yang harus juga dipasang gitu. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan sesuatu tanpa ada niat, itu jatuhnya kepada infak dia jadinya. Tidak menggugurkan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Walaupun sampai 20 juta seperti tadi itu ketentuannya. Karena dia tidak berniat. Makanya setiap kali orang misalnya saya punya toko emas misalnya ini ya. Kemudian saya ingin membayar zakat saya pada saat hari raya Idul Fitri. Kemudian datanglah orang-orang ke rumah saya. Nah, pada saat saya memberikan, itu harus berniat bahwa ini zakat saya ini, bukan sedekah biasa. Kalau tidak berniat untuk mengeluarkan zakatnya, itu berarti jatuhnya bukan zakat, dan itu tidak menggugurkan kewajibannya, tetap dia berdosa kalau dia tidak mengeluarkan lagi uang yang lain, karena itu fungsinya hanya zakat, hanya infak, jatuhnya hanya infak. Itu barangkali yang harus diketahui oleh kita, bahwa di samping itu kita ini harus berniat, ya, meniatkan kepada orang-orang tua kita. Karena setiap kali kita melaksanakan ibadah, kalau diniatkan orang tua kita, itu untuk orang tua kita itu dapat secara langsung juga. Jadi alangkah ruginya orang beramal tapi tidak menyertakan, meniatkan amal itu untuk orang tuanya. Itulah yang dimaksud di dalam hadis dikatakan wa wada'u lahu wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan. Maksudnya mendoakan itu berniat orang untuk berdoa untuk orang tuanya ketika dia melaksanakan ibadah. Apa saja, baik itu zakat, infak, sedekah, membantu orang, baik itu materi maupun non materi, itu kan semuanya ada pahalanya. Kalau pahalanya itu juga didoakan untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita, alangkah bahagianya orang kita di alam kubur itu. Daripada kita sama sekali tidak pernah menyebut nama orang tua, ruhnya orang tua kita. Jadi setiap kali melaksanakan ibadah, apa saja ibadah, termasuk sholat. Sholat itu kita niatkan untuk
pahalanya juga untuk orang tua kita, insya Allah orang tua kita dapat juga. Jadi sholat, zakat, puasa dan sebagainya itu diniatkan juga oleh orang tua. Semua apa yang kita dapatkan, orang tua juga kita dapatkan. Itu barangkali penjelasannya yang lebih luas lagi ya. Baik, mungkin dari penjelasan Ustadz tadi, perbedaan dari zakat, infak, sedekah itu berada di niatnya Ustadz ya. Jadi kemungkinan ada para muzaki yang memang dia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal dalam hal ini. Itu kan tidak semua dari kita itu wajib mengeluarkan zakat mal. Ada pengecualian ketika dia mempunyai bisnis dagang, pertanian seperti dagang emas atau mungkin sembako-sembako yang lingkupnya besar, itu sudah wajib dizakati sesuai nisabnya dan haulnya Ustaz ya. Betul. Nah, itu yang membedakannya adalah di niatnya. Ketika dia melaksanakan zakat tetapi tidak diniatkan sesuai dengan niat aturan niatnya itu, maka dia berstatus sebagai infak sedekah ataupun biasa. sedekah. Ya. Mungkin dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Firdaus ada yang tanyakan lagi? Tidak. Baik, terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya pada acara kita pada pagi hari ini, dan kepada narasumber saya ucapkan terima kasih juga. Ya, sama-sama. Ya. Sebelum kita tutup acara bincang hukum fikih dalam tema ketentuan hukum zakat di dalam hukum Islam, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan pembacaan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup acara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.